bitches all up in my shit. Living scared, you know you dead. Walking around with a cripple leg, heaven boy tried to take my shit. Fucking with the wrist on click. MAGNOLIA, that is why your ass will let you play your haters on my dick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ridwan Karlis. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang program gabungan antara bangun datar, input data KTP, dan konversi angka menjadi bintang. Namun saya akan khusus di sini menjelaskan tentang operasi bangun datar. Oke, di sini saya menggunakan fungsi gabungan, fungsi untuk hitung keliling dan hitung luas, di mana hasil dari fungsi ini yaitu mengkonversikan. Misalnya kita pilih di case 1 ada satuan milimeter, misalnya di sini satuan milimeter, maka akan dikonversikan menjadi meter dengan format seperti berikut. Jika pilihan 1 atau case 1 di sini, maka akan dibagi dengan 1000,0. Jika case 2 atau cm di terjemahan yang tertera di sini, maka akan dibagi 100. Dan di case 3 jika memilih desimeter, maka hasil akan dibagi dengan 10. Begitu juga dengan fungsi untuk menghitung luas. Oke, untuk operasi bangun datar di sini menggunakan banyak variabel. Di sini ada hasil, alas, tinggi, jari-jari, A, B, D1, D2, AB, BC, CD. Oke, untuk masuk ke operasi bangun datar, kita melakukan sistem outprint learn, pilih operasi yang melakukan. Karena kita pilih operasi bangun datar, maka kita pilih 1 untuk operasi bangun datar. Dan di sini if jika pilihan 1 sampai dengan 1, maka melakukan perulangan do dilakukan jika sistem outprint learn pilih bangun datar sesuai angka 1 sampai 6, 1 persegi, 2 segitiga, 3 layang-layang, 4 trapesium, 5 jajar genjang, dan 6 lingkaran. Lalu kita masukkan angkanya, yang di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika kita pilih 1, maka kita memilih operasi, yakni jika kita pilih 1 sampai 6, maka kita akan memilih persegi, segitiga, layang-layang, trapesium, jajar genjang, dan lingkaran. Nah, jika kita pilih 1, kita akan disuruh memilih satuan dari 1 sampai 4, yaitu milimeter, sentimeter, desimeter, dan meter. Setelah itu kita menggunakan if. Jika kita pilih 1, maka kita akan mengkonversikan ke milimeter. Jika kita pilih 2, maka akan kita mengkonversikan ke sentimeter. Dan jika kita pilih 3, akan mengkonversikan ke desimeter. Dan 4 akan mengkonversikan ke meter itu sendiri. Lalu di sini kita menggunakan string satuan 1 dalam tanda petik meter, string satuan 2 dalam tanda petik meter kuadrat. Di sini untuk melakukan pada saat hasil atau output di sini. Oke, jika kita pilih 1, maka tadi akan kita lakukan operasi bangun datar, itu bangun datar persegi. Kita di sini akan memilih yakni 1 keliling dan 2 luas. Jika kita pilih 1, maka if operasi sama dengan 1, maka di sini akan melakukan operasi, yakni operasi menghitung keliling dari persegi tersebut. Di sini ada rumusnya. Hasil sama dengan hitung keliling dari fungsi yang tadi kita buat di atas, sama dengan 4 kali sisi
koma satuan. Satuan tersebut untuk menentukan akan dikonversikan kemana tadi, apakah ke sentimeter, apakah ke desimeter, apakah dari desimeter. Namun hasilnya tetap akan dinaikkan ke meter. Dan di sini ada sistem outprintln hasil dengan variabel hasil, lalu ada satuan satu di sini meter. Jika kita memilih keliling maka hasilnya meter. Namun jika kita memilih luas di sini, maka di sini menggunakan variabel satuan 2. Jadi di sini ada meter persegi untuk hasilnya. Untuk rumus sama, berbeda di sini. Hasil sama dengan hitung luas, tergantung fungsi tadi. Rumusnya sisi kali sisi, koma satuan. Dan hasilnya dengan variabel hasil, lalu dengan variabel satuan 2 yaitu meter persegi untuk menghitung luas. Untuk program yang bangun datar lain ya sama saja, hanya berbeda di bagian rumusnya. Di sini untuk segitiga yang bagian keliling yaitu ketiga kali sisi. Untuk luasnya 0,5 kali alas kali tinggi atau setengah kali alas kali tinggi. Untuk bangun datar layang-layang, di sini inputnya 2 kali, input sisi A, input sisi B. Lalu untuk rumusnya 2 kali A tambah B. Lanjut untuk yang luasnya, di sini menggunakan 2 scanner. Berarti di sini input D1, input D2. Yang rumusnya 0,5 atau setengah dikali D1 dikali D2. Untuk pilihan 4 berarti trapesium. Trapesium di sini menginputkan 3 variabel yaitu AB, BC dan CD dengan rumus AB tambah BC tambah CD untuk rumus operasi keliling. Nah, untuk operasi luasnya menginputkan 2 variabel yakni A dan B dengan rumus 0,5 atau setengah dikali alas tambah B dikali A tambah B. Lalu lanjut ke 5, operasi bangun datar jajar genjang. Jajar genjang di sini menggunakan 2 variabel untuk kelilingnya yakni A dan B dengan rumus 2 kali A tambah B. Lalu untuk luasnya menggunakan 2 variabel juga, namun di sini akan menginputkan alas dan tinggi dengan rumus alas kali tinggi. Lalu terakhir yaitu 6 untuk operasi bangun datar lingkaran. Di sini untuk kelilingnya kita menginputkan 1 variabel yaitu jari-jari, di mana rumusnya yaitu 2 kali pi. Di sini kita menggunakan math.pi dikali jari-jari untuk rumus operasi keliling. Dan operasi kedua yakni operasi luas. Di sini kita menginputkan 1 variabel saja yaitu jari-jari dengan rumus math.pi atau pi dikali jari-jari dikali jari-jari. Nah, untuk itu semua adalah rumus-rumusnya. Dan di sini kita melakukan perulangan, di mana kita print dulu sistem out.println ulangi-kah, jika iya ketik Y, jika tidak ketik T dengan variabel k yaitu scanner scrd.next.charadd 0. Diulangi ketika k atau variabel ini sama dengan y besar atau y kecil jika ingin mengulangi. Nah, di sini kita akan melakukan programnya langsung, jalankannya. Kita coba. Oke. Nah, pilih operasi yang mau dilakukan yaitu 1 bangun datar. Oke, sini kita pilih persegi 1. Oke, misalnya kita pilih sentimeter. Oke. Untuk ini kita pilih luas. Kita coba luas. Nah, di sini input sisi, misalnya sisinya 4. Berarti kalau itu sisi kali sisi 4 kali 4 sama dengan 16. Namun di sini 0,16 karena tadi sudah dikonversikan dari sentimeter ke meter, yakni 16 dibagi dengan 100. Jadi 0,16 di sini. Nah, di sini ada perulangan, ya atau tidak. Kita coba ulangi lagi, Y. Kita coba persegi lagi. Kita coba di sini untuk meter aja langsung. Kita coba keliling.
Nah, di sini kita input dengan sisi misalnya 5. Nah, hasilnya 20 meter karena 5 dikali 4. Oke. Jika kita tidak mengulang lagi, ketik T, maka program terhenti. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, kali ini saya Asbiya Sidiki Syarif akan menjelaskan tentang program identitas KTP manual. Oke, kita langsung saja ke programnya. Di awal kita sudah pasti akan memasukkan beberapa variabel di sini. Di sini kita menggunakan tipe data variabel string dan integer. String di sini ada string nick, nama, TGL, JK, goal, alamat, RT, desa, catch, agama, status, pekerjaan, keluarga. Dan integer di sini ada nick. Oke, kita masuk ke eksekusi programnya. Di awal kita masukkan percabangan dari pilihan operasi di awal program, yakni if fill sama dengan 2. Dan selanjutnya kita buat tampilan awal, masukkan data diri Anda dengan print len. Lalu kita print bagian nick, system out print, masukkan nick beserta scannernya. Di sini kita menggunakan variabel nick untuk data yang akan diinput. Lalu kita print bagian nama, system out print, masukkan nama beserta scannernya. Di sini kita menggunakan variabel nama untuk data yang akan diinput. Lalu kita print bagian tempat tanggal lahir, system out print, masukkan TTL dengan variabel TGL untuk data yang akan diinput. Lalu kita print bagian jenis kelamin, system out print, masukkan jenis kelamin beserta scannernya. Di sini kita menggunakan variabel JK untuk data yang akan diinput. Lalu kita print bagian golongan darah, system out print, masukkan golongan darah beserta scannernya. Di sini kita menggunakan variabel goal untuk data yang akan diinput. Lalu kita print bagian alamat, system out print, masukkan alamat beserta scannernya. Di sini kita menggunakan variabel alamat untuk data yang akan diinput. Lalu kita print bagian RT atau RW, system out print, masukkan RT RW beserta scannernya. Di sini kita menggunakan variabel RT untuk data yang akan diinput. Lalu kita print bagian kelurahan atau desa, system out print, masukkan kelurahan atau desa beserta scannernya. Di sini kita menggunakan variabel desa untuk data yang akan diinput. Lalu kita print bagian kecamatan beserta scannernya, system out print, masukkan kecamatan. Di sini kita menggunakan variabel catch untuk data yang akan diinput. Lalu kita print bagian agama, system out print, masukkan agama beserta scannernya. Di sini kita menggunakan variabel agama untuk data yang akan diinput. Lalu kita print bagian status kawin, system out print, masukkan status kawin beserta scannernya. Di sini kita menggunakan variabel status untuk data yang akan diinput. Lalu kita print bagian pekerjaan, system out print, masukkan pekerjaan beserta scanner. Di sini kita menggunakan variabel pekerjaan untuk data yang akan diinput. Lalu kita print bagian kewarganegaraan, system out print, masukkan kewarganegaraan beserta scannernya. Di sini kita menggunakan variabel keluarga untuk data yang akan diinput. Setelah semua bagian scanner kita buat, selanjutnya kita buat bagian tampilan KTP pada hasil program yang telah kita buat. System out print len /T Provinsi Riau, system out print len /T Kabupaten Kuantan Sengingi, system out print /N system out print len nick /T dengan variabel nick, system out print /N system out print nama dengan variabel nama, system out print len tempat atau tanggal lahir beserta variabel TGL, system out print len jenis kelamin dengan variabel +JK, +T golongan darah dengan variabel goal, system out print len alamat dengan variabel alamat, system out print len +T RT atau RW dengan variabel RT, system out print len +T kelurahan atau desa dengan variabel desa, system out print len kecamatan dengan variabel catch, system out print len agama dengan variabel agama, system out print len status perkawinan
dengan variabel status. System out println pekerjaan dengan variabel pekerjaan. System out println kewarganegaraan dengan variabel keluarga. System out println berlaku hingga seumur hidup. System out println ulangikah, jika kita ulangi ketik Y, jika tidak ketik T. K sama dengan scanner, jika kita ulangi while K sama dengan Y besar atau K sama dengan Y kecil. Ya, di sini kita akan mengerunnya. Proses, ketik konsul, ketik angka 2, enter, masukkan data diri Anda. Ya, kita masukkan nick. Dengan nick 14 08 04 08 11 04 0002. Ya, di bawahnya kita akan buat masukkan nama dengan nama Asbi. Ya, di bawahnya kita masukkan tanda tempat lahir. Tanggal lahir Pekanbaru, koma 23 Mei 2005. Ya, di bawahnya kita akan masukkan jenis kelamin dengan jenis kelamin laki-laki. Ya, di bawahnya kita akan buat alamat. Kita akan membuat golongan darah. Salah ya. Golongan darah O. Dan di bawahnya kita akan buat masukkan alamat. Jalan Melati Ataya 2. Ataya 2. Oke, di bawahnya kita akan masukkan RT atau RW. RT 005. Kita buat RT 005 dengan RW 003. Ya, di bawahnya kita masukkan kelurahan atau desa. Kelurahan Bina Widya dan desa Bina Widya, dan kita masukkan kecamatan Tampan. Oke, kita masukkan agama. Ya, agama kita Islam. Di bawahnya kita masukkan status perkawinan, belum kawin. Ya, bawahnya kita masukkan pekerjaan, belajar. Ya, di bawahnya kita masukkan kewarganegaraan, WNI, warga negara Indonesia. Ya, selesai. Sekian, terima kasih dari Asbi Asidiki Syarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Michael Steven. Saya akan menjelaskan program mengenai konvensi angka menjadi bintang. Yang pertama, if pilihan pertama sama dengan 3. Kemudian yang kedua, kita menggunakan string angka sama dengan bintang. Dan yang ketiga ada int choose. Dan yang selanjutnya ada int R1A R2A, int R1 R2 R3. Kemudian kita melakukan pengulangan dengan do. Yang pertama itu ada system.out.println, pilih operasi bintang. Yang kedua, system.out.println, yang pilihan pertamanya itu input angka menjadi bintang. System.out.println, pilihan keduanya itu input angka menjadi bintang segitiga siku-siku. Kemudian ada choose. Choose ini digunakan untuk memilih operasi bintang. Ada if choose 1 sama dengan kita memilih operasi bintang yang pertama, yaitu input angka menjadi bintang. System.out.println, input jumlah angka R2A. R2A itu berguna untuk input angka menjadi bintang. For R1A sama dengan 0,
R1A kecil dari R2A, R1A++. Kemudian ada system.out.println angka. Lalu kita masuk if choose kedua, yaitu pilihan kedua. System.out.print, masukkan jumlah bintang. Dan selanjutnya ada R3. R3 itu berguna untuk menginput angka menjadi bintang segitiga siku-siku. Ada for R1 sama dengan 0, R1 kecil dari R3, R1++. Kemudian ada for R2 sama dengan 0, R2 kecil dari R1, R2 sama dengan plus. Selanjutnya ada system.out.print bintang yang digunakan sebagai baris. Dan ada system.out.println bintang digunakan sebagai kolom. Dan selanjutnya ada system.out.print ulangi kah. Jikalau kita ingin mengulangi, kita menggunakan huruf Y, dan jika kita tidak mengulangi, kita menggunakan huruf T. Selanjutnya ada K. K itu digunakan untuk memilih antara kita ingin mengulangi atau tidak. Selanjutnya ada while. While digunakan ketika kita memilih. K sama dengan Y. Y-nya itu Y besar, atau K sama dengan Y-nya itu Y kecil. Selanjutnya kita akan nge-run. Kita klik run, kemudian enter, lalu klik konsol. Karena saya tadi memilih bagian 3 itu konvensi angka ke bintang, kita ketik 3, kemudian enter. Lalu kita pilih pilihan yang pertama. Lalu enter. Input jumlah angka. Di sini kita masukkan sebagai contoh 5. Enter. Maka akan keluar 5 bintang sebagai baris. Karena tadi kita misalnya ingin mengulangi, kita klik Y, enter. Maka akan muncul pilihannya kembali. Kita pilih pilihan kedua, karena pilihan pertama sudah. Masukkan jumlah bintang. Sama seperti tadi, kalau ingin sebagai contoh, kita contohkan 8. Maka akan keluar jumlah 8 bintang sebagai baris dan 8 bintang sebagai kolom. Karena kita tadi sudah